Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi bersama saya Fadil Nasrullah Pratama. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang siklus aset tetap pada perusahaan Jim & Clean, praktikum sistem informasi akuntansi. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk kepada diagram konteks. Pada perusahaan Jim & Clean, proses akuisisi dan pemeliharaan aset tetap berupa mesin-mesin adalah tanggung jawab manajer produksi dan asistennya. Ketika manajer produksi memutuskan untuk membeli aset tetap baru guna memastikan kelancaran kegiatan operasional, maka manajer produksi akan memilih pemasok dan kemudian menegosiasikan syarat kontrak ataupun pesanan pembelian. Setelah kontrak disepakati, manajer produksi mengirimkan kontrak ataupun pesanan pembelian tersebut ke pemasok. Pemasok akan memproses pesanan tersebut dan manajer akan menerima salinan pesanan pembelian dan faktur dari pemasok. Selanjutnya, pemasok akan mengirimkan salinan tambahan atas pesanan pembelian dan faktur bersamaan dengan barang yang dipesan. Setelah itu, manajer akan mengirimkan satu formulir yang berisi rincian transaksi beserta salinan pesanan pembelian, faktur pembelian, dan kebutuhan modal ke Departemen Utang Dagang untuk mencatat transaksi tersebut. Selanjutnya, bagian pengeluaran kas akan mentransfer pembayaran yang diperlukan untuk proses akuisisi aset tetap maupun proses pemeliharaan mesin produksi tersebut. Selanjutnya ialah DFD level 0. Berdasarkan DFD level 0 dari siklus aset tetap pada slide, menunjukkan 5 aktivitas dasar yang dilakukan dalam siklus aset tetap. Aktivitas pertama yaitu Departemen Produksi melakukan proses produksi atau melakukan peningkatan jumlah produksi yang berakibat pada berkurangnya nilai ekonomis aset tetap. Dan oleh karena itu, dibutuhkannya aset tetap baru ataupun pemeliharaan terhadap aset tetap yang sudah ada. Apabila dibutuhkan aset tetap baru, maka proses berlanjut ke aktivitas kedua, berupa pemesanan aset tetap kepada pemasok yang dilakukan oleh manajer produksi. Setelah pemesanan berhasil dilakukan, manajer produksi akan menerima salinan pesanan pembelian dan faktur. Aktivitas ketiga ialah proses pengakuan utang atas pesanan pembelian aset tetap yang telah dilakukan sebelumnya. Dengan menggunakan formulir dari manajer produksi yang berisi rincian transaksi beserta salinan pesanan pembelian, faktur pembelian, dan kebutuhan modal, Departemen Utang Dagang perusahaan mencatat transaksi pembelian aset tetap tersebut. Pada aktivitas 4, setelah utang atas pembelian aset tetap dicatat, formulir tersebut akan diteruskan ke bagian pengeluaran kas untuk dilakukan pembayaran atas pengeluaran aset tetap tersebut dengan cara mentransfer ke pemasok. Apabila hanya pemeliharaan atas aset tetap yang dibutuhkan, pada aktivitas 1 dilakukan pengidentifikasian pemeliharaan apa yang dibutuhkan dan penentuan pihak penyedia jasa yang akan digunakan. Kemudian dibuat laporannya dan diserahkan kepada aktivitas 4 untuk dilakukan pengeluaran kas atas pemeliharaan tersebut. Pada aktivitas 5 akan dilakukan penilaian lebih lanjut terhadap aset tetap yang baru dibeli untuk menghitung penyusutannya dan memperbarui buku besar. Berikutnya ialah DFD level 1. DFD level 1 ini menjelaskan lebih rinci mengenai proses DFD level 0 pada aktivitas 1.
Perusahaan melakukan peningkatan jumlah produksi yang disebabkan dari meningkatnya jumlah pesanan oleh konsumen atau hal lainnya. Akibatnya, aset tetap yang digunakan dalam proses produksi mengalami penurunan nilai ekonomis. Atas dasar ini dilakukan penilaian terhadap aset tersebut. Apakah hanya diperlukan pemeliharaan atau pembelian aset tetap baru? Apabila hanya diperlukan kebijakan berupa perawatan saja, maka asisten manajer produksi akan bertugas mengatasi masalah ini. Ia akan menentukan atau mencari pihak penyedia jasa yang akan digunakan dan membuat laporan pemeliharaan atas aset tetap untuk selanjutnya akan diserahkan ke bagian pengeluaran kas. Di sisi lain, apabila kebijakan yang diambil adalah pembelian aset tetap baru, maka ini menjadi tanggung jawab manajer produksi. Manajer produksi akan memilih pemasok dan kemudian menegosiasikan syarat ataupun kontrak pesanan pembelian kepada pemasok. Selanjutnya ialah DFD level 2. DFD level 2 ini menjelaskan lebih rinci mengenai aktivitas 2 pada DFD level 0. Setelah kontrak ataupun pesanan pembelian disetujui oleh kedua belah pihak, manajer produksi akan mengirimkan kontrak tersebut ke pemasok dan pemasok akan mengirimkan satu salinan pesanan pembelian dan faktur kepada manajer produksi. Setelah proses lebih lanjut, pengiriman pesanan aset tetap dilakukan oleh pemasok. Pemasok memberikan satu salinan tambahan dari pesanan pembelian dan faktur kepada manajer produksi. Berikutnya, DFD level 3. Pada DFD ini dijelaskan lebih rinci bahwa manajer produksi kemudian mengirim satu formulir yang berisi rincian transaksi beserta salinan pesanan pembelian, faktur pembelian, dan kebutuhan modal ke Departemen Utang Dagang untuk dilakukan pencatatan ataupun pengakuan atas transaksi tersebut dan memperbaharui buku besar. Setelah itu, formulir tersebut diteruskan ke bagian pengeluaran kas. Ialah DFD level 4. Pada DFD level 4 ini dijelaskan lebih rinci mengenai aktivitas keempat pada DFD level 0. Dari laporan pemeliharaan aset dan formulir pembelian aset yang diterima oleh bagian pengeluaran kas, selanjutnya bagian ini akan mempersiapkan dokumen-dokumen untuk pengeluaran kas seperti cek ataupun bukti pengeluaran kas, yang selanjutnya dikirim ke pihak penyedia jasa pemeliharaan dan pemasok. Dan yang terakhir ialah DFD level 5. Pada DFD level 5 ini dijelaskan lebih rinci bahwa setelah aset baru mulai digunakan di proses produksi, maka akan dilakukan penilaian aset tetap untuk menghitung penyusutan dengan mempertimbangkan aspek metode penyusutan dan umur ekonomis aset tetap. Selanjutnya, besarnya penyusutan tersebut digunakan untuk memperbarui buku besar. Baiklah, sekarang kita masuk kepada bagian flowchart. Perusahaan mengalami peningkatan jumlah produksi atau faktor lainnya yang menyebabkan didapatkannya keputusan oleh manajer produksi bahwa aset tetap mengalami penurunan nilai ekonomis. Dari situ, manajer produksi menilai apakah aset tersebut masih layak pakai dan hanya butuh pemeliharaan saja, atau bahkan aset tersebut sudah tidak layak pakai dan harus diganti dengan yang baru. Penilaian ini didasarkan dan berpedoman kepada data aset tetap yang dimiliki oleh Departemen Produksi. Apabila aset tetap tersebut masih layak pakai dan hanya perlu kebijakan pemeliharaan, masalah ini kemudian menjadi tanggung jawab asisten manajer produksi. Asisten manajer produksi kemudian akan mengidentifikasi jenis pemeliharaan yang akan diperlukan dan memilih pihak penyedia jasa pemeliharaan yang cocok. Selanjutnya,
Asisten manajer produksi membuat laporan pemeliharaan aset tetap yang akan diserahkan ke bagian pengeluaran kas. Di sisi lain, apabila aset tetap dinilai tidak layak pakai dan dibutuhkan aset tetap yang baru, maka manajer produksi akan mencari pemasok untuk kemudian membuat pesanan atau kontrak pembelian terkait aset tetap yang dibutuhkan. Setelah pesanan atau kontrak pembelian mencapai kesepakatan, manajer produksi akan menyerahkan pesanan pembelian tersebut ke pemasok dan akan menerima salinan pesanan pembelian dan faktur dari pemasok. Ketika barang diterima oleh perusahaan, manajer produksi menerima tambahan salinan pesanan pembelian dan faktur dari pemasok. Dokumen ini selanjutnya diserahkan kepada Departemen Utang Dagang untuk dilakukan pencatatan transaksi tersebut dan memperbaharui buku besar. Selanjutnya, dokumen itu akan diteruskan ke bagian pengeluaran kas untuk dilakukan pembayaran atas transaksi tersebut. Pembayaran dilakukan dengan pengeluaran kas berupa cek atau uang tunai yang akan ditransfer ke pemasok. Pada departemen ini pula dibuat dokumen pengeluaran kas untuk kepentingan pemeliharaan aset tetap, yang kemudian selanjutnya pembayaran dilakukan dengan pengeluaran cek atau uang tunai kepada pihak penyedia jasa pemeliharaan. Ketika aset tetap yang baru siap untuk digunakan dalam proses produksi, dilakukan penilaian awal oleh Departemen Akuntansi bagian aset tetap dengan berpedoman kepada data aset tetap yang dimiliki oleh Departemen Produksi untuk menentukan besarnya penyusutan. Selanjutnya, besaran ini akan digunakan untuk memperbaiki buku besar. Penjelasan terkait siklus aset tetap perusahaan Jimen Clean. Tentunya sistem tersebut masih terdapat beberapa kekurangan. Di antaranya yaitu tidak ada penjelasan yang jelas terkait otoritas transaksi pembelian setelah aset tetap diterima perusahaan, seperti keterlibatan Departemen Penerimaan pada saat barang diterima. Selanjutnya, tidak ada pengecekan terhadap mesin yang telah dibeli, dan ini akan mengakibatkan masalah apabila terjadi kerusakan dan perusahaan ingin mereturnya. Yang ketiga, pada siklus aset tetap ini tidak ada penjelasan yang jelas terkait pencatatan akuntansi pembelian aset tetap. Selanjutnya, pada saat hendak dilakukannya pengeluaran kas untuk membayar utang atas pembelian dan pemeliharaan aset tetap, tidak dijelaskan secara jelas dokumen apa yang mendukung prosedur ini sehingga bagian pengeluaran kas dapat mengeluarkan kasnya. Selanjutnya, tidak adanya penjelasan yang jelas terkait sistem atau runtutan prosedur dalam mengakuisisi aset tetap berupa tanah dan bangunan. Dan yang terakhir, tidak dijelaskan secara jelas terkait bagaimana prosedur pemeliharaan aset tetap yang dilakukan asisten manajer produksi. Dari beberapa kekurangan sistem yang dapat kita temukan, tentunya kita juga dapat memberikan saran untuk perbaikan sistem tersebut. Di antaranya yaitu otorisasi terkait penerimaan barang yang dipesan harus dilakukan. Hal ini berguna untuk menghindari kecurangan dan menjadi fungsi pengecekan terhadap barang yang baru saja diterima di perusahaan. Yang kedua, ada baiknya Departemen Utang juga membuat dokumen pelengkap sebelum bagian pengeluaran kas membuat dokumen pengeluaran kas. Hal ini sebagai fungsi pengawasan ganda. Dan yang terakhir, sebaiknya perusahaan memperjelas prosedur yang tidak jelas seperti yang dikatakan pada bagian kelemahan sistem. Perjelasan ini dilakukan demi terlaksananya kegiatan operasional perusahaan
yang efektif dan efisien. Demikianlah penjelasan terkait siklus aset tetap perusahaan Jim & Clean. Apabila teman-teman memiliki pertanyaan ataupun kritik dan saran, dapat disampaikan melalui kolom komentar. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.